Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dapalana Supriyadi ingin mempresentasikan Bank Sentral Indonesia. Pengertian Bank Sentral Indonesia. Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem keuangan suatu negara. Fungsi utamanya melibatkan pengendalian jumlah uang yang beredar, menjaga stabilitas mata uang, serta berperan dalam kebijakan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi nasional. Yang kedua ada sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah mekanisme yang memfasilitasi transfer nilai moneter antara pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Ini melibatkan berbagai komponen termasuk instrumen keuangan, infrastruktur, dan aturan yang mengatur proses pembayarannya. Yang ketiga ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam sistem pembayaran Indonesia. Peran tersebut mencakup pengaturan, pengawasan, dan pengembangan sistem pembayaran untuk memastikan stabilitas ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat ada penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia melibatkan sejumlah layanan seperti RTGS, SKNBI, dan alat pembayaran digital. Tujuannya adalah meningkatkan efisien dan keamanan transaksi keuangan di Indonesia. Yang kelima ada pengertian dan sejarah pembayaran uang tunai. Pengertian uang tunai. Uang tunai adalah bentuk alat pembayaran yang bersifat fisik, terdiri atas kertas dan logam. Sejarahnya dapat ditelusuri ke masa prasejarah di mana barang-barang atau benda berharga digunakan sebagai alat tukar. Evolusi kemudian mengarah pada penggunaan koin dan uang kertas di berbagai persediaan kuno. Kedua, sejarah uang tunai. Pada abad pertengahan, bank dan lembaga keuangan mulai mengeluarkan surat-surat berharga yang dapat ditukarkan dengan uang tunai. Sistem perbankan modern kemudian berkembang menyusul pendirian bank sentral dan pengenalan mata uang nasional. Uang tunai terus mengalami transformasi seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi dan inovasi dalam menciptakan alat pembayaran yang lebih efisien. Meskipun demikian, uang tunai masih menjadi sarana transaksi yang penting dalam sistem keuangan global. Selanjutnya ada fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Fungsi uang. Yang pertama, alat tukar, mempermudah pertukaran barang dan jasa tanpa harus menggunakan sistem barter. Yang kedua, satuan hitung, menjadi ukuran nilai ekonomi suatu barang atau jasa. Yang ketiga, penyimpanan nilai, mampu menyimpan nilai ekonomi dari waktu ke waktu. Yang keempat, alat pembayaran digunakan melunasi kewajiban atau transaksi. Jenis uang. Yang pertama, uang kertas, bentuk uang kertas yang memiliki nilai-nilai tertentu. Selanjutnya ada syarat mata uang. Syarat uang harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Tidak mudah dipalsukan, agar tidak mudah dipalsukan untuk menjaga kepercayaan. Selanjutnya ada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Watermark, gambar air yang terlihat saat uang ditempatkan di atas cahaya. Security, pita logam yang terdapat di dalam uang. Hologram, gambar hologram yang berubah warna saat diputar. Microfitting, teks atau gambar kecil yang sulit dilihat tanpa bantuan alat pembesar. Sistem moneter. Sistem moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan sistem moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan. Selanjutnya ada pengelolaan uang rupiah. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia diberikan tugas wewenang pengelolaan uang rupiah mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan negara.
Bank Indonesia memiliki peran kunci dalam sistem pembayaran Indonesia. Peran tersebut mencakup pengaturan, pengawasan, dan perkembangan sistem pembayaran untuk memastikan stabilitas ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengeluarkan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang terakhir ada alat pembayaran non-tunai. Pengertian pengelolaan keuangan negara adalah suatu cara pemerintah dalam mengatur dana yang dimilikinya untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin eksistensi negara dan membiayai pengelolaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Semua negara dikelola secara tertib, sesuai dan taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.